Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahdani dari Universitas Teknokrat Indonesia. Tepatnya saya saat ini kuliah di kampus Sang Juara dan saya dari kelas manajemen 22B. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data kelompok. Kita akan membahas apa itu ukuran pemusatan data, apa manfaat dari ukuran pemusatan data, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Kali ini adalah ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok adalah memahami ukuran pemusatan data kelompok penting dalam analisis statistik. Dalam presentasi ini, kita akan membahas definisi dan penggunaan ukuran-ukuran data kelompok secara lebih mendalam. Oke, next langsung saja. Definisi ukuran. Oke guys, definisi ukuran pemusatan data kelompok itu MEAN. MEAN ini adalah rata-rata dari seluruh data yang ada dalam kelompok, mencerminkan nilai tengah secara keseluruhan atau MEAN. Kedua adalah median, nilai tengah ketika data diurutkan dari yang terkecil, cocok untuk data dengan pencilan atau outlier. Yang ketiga adalah modus, nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data, berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling dominan. Yang keempat adalah kuartil. Kuartil sendiri adalah memisahkan data menjadi 4 bagian yang sama besar, menunjukkan distribusi data yang lebih lengkap. Yang kelima adalah penggunaan dalam analisis statistik. Dalam analisis statistik, ukuran pemusatan data kelompok membantu meringkas dan memahami pola data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke guys, next. Sekarang, apa pentingnya dari ukuran pemusatan data tersebut atau ukuran pemusatan data kelompok tentunya? Kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin kepentingan atau pentingnya dari ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok yang pertama adalah membantu mengidentifikasi tren. Dengan memahami ukuran pemusatan data kelompok, kita dapat melihat tren atau kecenderungan yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan strategi bisnis. Yang kedua adalah meringkas informasi. Dalam dunia yang penuh dengan data, ukuran pemusatan data kelompok membantu kita meringkas informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan terorganisir. Yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan. Ukuran pemusatan data kelompok memberikan penggambaran yang jelas tentang data dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif dan akurat. Next. Sekarang apa sih keunggulan dari masing-masing ukuran pemusatan data kelompok? Yang pertama adalah MEAN. Rata-rata data memberikan gambaran umum tentang kelompok data secara keseluruhan. Itu yang adalah MEAN. Yang kedua adalah median. Median berguna ketika Anda ada pencilan dalam data karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Yang ketiga adalah modus. Modus memunculkan nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Terakhir adalah kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, memberikan informasi tentang distribusi data yang lebih lengkap. Oke, untuk selanjutnya, apa sih langkah-langkah untuk menghitung ukuran pemusatan data kelompok itu? Jadi, saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara-cara dan langkah-langkah menghitung ukuran pemusatan data kelompok dengan secara rinci dan secara jelas. Langkah pertama adalah jumlahkan semua data
menghitung jumlah dari semua data yang ada dalam kelompok. Jadi kita akan menjumlahkan semua dari semua data yang ada dalam kelompok tersebut. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian hitung rata-ratanya, yaitu mean, bagi jumlah dari langkah 1 dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-rata dari ukuran data tersebut. Langkah selanjutnya adalah urutkan data dari yang terkecil. Langkah ini diperlukan untuk menghitung median dan mencari modusnya. Kemudian adalah hitung mediannya. Jika jumlah data ganjil, nilai tengah adalah median. Jika genap, rata-rata dari dua nilai tengah adalah mediannya. Yang kelima adalah cari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Yang keenam, bagi data menjadi 4 bagian. Langkah ini diperlukan untuk menghitung kuartil. Kemudian langkah yang ketujuh adalah hitung kuartilnya menggunakan rumus tertentu. Hitung Q1 atau kuartil bawah dan Q3 kuartil atas. Sekarang bagaimana penerapan dalam analisis statistik? Yang pertama adalah statistik sosial. Ukuran pemusatan data kelompok digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku sosial dalam masyarakat. Kedua adalah ekonomi. Memahami ukuran pemusatan data kelompok memberikan wawasan tentang tren ekonomi dan keuangan yang dapat digunakan untuk perencanaan bisnis. Yang ketiga adalah pendidikan. Ukuran pemusatan data kelompok membantu dalam menganalisis hasil ujian dan kinerja siswa untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Yang keempat adalah kesehatan. Dalam analisis kesehatan, ukuran pemusatan data kelompok dapat digunakan untuk mempelajari distribusi data pasien dan mengidentifikasi kecenderungan kesehatan populasi. Oke. Next. Ringkasannya adalah dari ukuran pemusatan data kelompok, itu yang pertama adalah mean, median, modus, dan kuartil, membantu meringkas, memahami, dan menganalisis data kelompok secara efektif dalam analisis statistik. Yang kedua adalah penerapan. Ukuran pemusatan data kelompok digunakan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke guys, jadi bisa dipahami ya untuk dari ukuran pemusatan data kelompok tadi ya. Apabila kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan itu di kolom komentar. Nanti akan saya bahas ke video-video selanjutnya apabila teman-teman kurang paham. Atau kalau tidak, akan kita kembalikan di slide sebelumnya. Saya akan ulangi di penerapan, karena penerapan ini agak susah. Jadi penerapan dalam analisis statistik tadi adalah statistik sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ini untuk diterapkannya secara sosial. Contoh, ukuran pemusatan data kelompok digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku sosial dan masyarakat. Sedangkan ekonomi, memahami ukuran pemusatan data kelompok memberikan wawasan tentang tren ekonomi dan keuangan yang dapat digunakan untuk perencanaan bisnis. Dan pendidikan adalah ukuran pemusatan data kelompok membantu dalam menganalisis hasil ujian dan kinerja siswa untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Dan yang keempat adalah dalam analisis kesehatan, ukuran pemusatan data kelompok dapat digunakan untuk mempelajari distribusi data pasien dan mengidentifikasi kecenderungan kesehatan populasi. Oke guys, thank you. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan materi selanjutnya. Jadi apabila teman-teman ingin bertanya dan kurang jelas dari penerapan
data kelompok ini boleh ditanyakan di kolom komentar, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Pak Dani izin undur diri. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.